Jadi di atas hukum itu ada hukum, itu kepantasan. Jadi hakim itu harus memutus perkara itu harus merujuk kepada puncak kearifan. Jadi memutus perkara dengan begitu tidak harus hanya hak asasi terdakwa, tapi juga hak asasi rakyat. Apalagi korupsi ini kan merampas hak-hak strategis rakyat. Rakyat yang harusnya hidup sejahtera, mendapat pendidikan yang baik. Karena dibajak di tengah jalan oleh koruptor ini, ada sebagian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Subisono. NIM saya 64242194. Saya berasal dari Universitas BSI, Fakultas Manajemen dan Bisnis, dan Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan membahas tentang, lebih tepatnya, artikel populer dari salah satu tokoh hakim di Indonesia yang berprinsip anti korupsi, yaitu Hakim Artijo Alkostar, Tangan Besi Melawan Korupsi, dengan judul Tangan Besi Melawan Korupsi. Jadi sebelumnya izin untuk dosen pengampu saya, yaitu Pak Sukri Gozali. Lanjut ke pembahasan. Sebelumnya latar belakang beliau itu lahir di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1948, tepatnya 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Artijo mengawali karirnya sebagai advokat dan juga dosen. Jadi ia dikenal luas di dunia hukum sebagai figur yang intelektual dan memiliki kepedulian tinggi terhadap hak asasi manusia. Di pendidikan hukumnya ia tempuh di Universitas Islam Indonesia, tepatnya ada di Yogyakarta, dan kemudian melanjutkan studinya ke Amerika Serikat dan kembali ke tanah air, justru memperkuat komitmennya untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia dari dalam. Jadi kalau kita semisal mengenal lebih lanjut atau mengenal lebih dalam lagi sosok tokoh yang tak tergoda kekuasaan ini, dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, nama Artijo Alkostar itu menjadi simbol keberanian dan integritas. Ia bukan hanya seorang hakim, tapi juga teladan moral yang berdiri teguh melawan arus korupsi yang menggerogoti negeri ini. Julukan Tangan Besi bukan tanpa alasan vonis-vonisnya yang tegas, terutama terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, yang salah satunya sempat viral juga di media-media. Salah satunya adalah kasus Angelina Sondak. Dan di tengah kondisi hukum Indonesia yang kerap tercoreng oleh praktik korupsi mafia peradilan, hadir sosok Hakim Agung Artijo Alkostar sebagai figur yang teguh memegang prinsip keadilan. Dan beliau juga dikenal sebagai tangan besi di MA, Mahkamah Agung, karena ketegasannya dalam menjatuhkan vonis kepada para koruptor. Sepanjang karirnya, Artijo itu menunjukkan bahwa integritas dan kejujuran masih memiliki tempat dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi menurut saya, Hakim Artijo ini adalah salah satu bentuk ataupun salah satu tokoh dalam tegaknya keadilan di Indonesia. Selama menjabat sebagai Hakim Agung sejak tahun 2000 hingga 2018, Artijo ini dikenal tak pernah ragu menjatuhkan hukuman berat kepada para koruptor. Banyak terdakwa korupsi yang mengajukan hak asasinya ke Mahkamah Agung justru mendapat hukuman lebih berat dari Artijo. Bahkan ada yang menyesal mengajukan banding. Sikap ini menunjukkan konsistensinya dalam menegakkan hukum dan komitmennya juga menjunjung tinggi keadilan tanpa pandang bulu. Dan Artijo ini tidak hanya dikenal karena ketegasannya, tapi juga karena integritasnya yang nyaris tanpa celah. Jadi salah satu ciri khas Artijo adalah keberaniannya menambah hukuman bagi pelaku korupsi dalam banyak kasus. Dan beliau juga menolak upaya pengurangan hukuman yang diajukan oleh para koruptor. Bahkan ia pernah dijuluki Algojo Mahkamah Agung karena ketegasannya. Namun
Di balik ketegasannya itu, ia adalah pribadi yang lembut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita kenal KPK, di mana ia kembali menunjukkan komitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi. Keberaniannya menolak intervensi politik dalam proses hukum menjadikan Artijo sebagai sosok yang disegani baik oleh sesama penegak hukum maupun oleh masyarakat luas. Jadi, Artijo Alkostar ini bukan hanya seorang hakim, beliau adalah simbol perlawanan terhadap korupsi dan ketidakadilan. Juga di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, sosok seperti Artijo ini menjadi bukti bahwa masih ada harapan bagi masa depan hukum Indonesia. Dan tangan besinya juga tak hanya menghukum, tapi juga menuntun bangsa ini menuju jalan keadilan. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu terhadap nilai-nilai kemanusiaan ataupun keadilan. Dan sebelumnya itu adalah pendapat saya. Kalau misalnya memang ada feedback ataupun komentar mengenai topik tersebut, silakan bisa komen di bawah. Dan ingat, setiap langkah kecil itu bisa membawa perubahan besar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Sampai jumpa dan salam kebajikan. One is the loneliest number that you'll ever do.